Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Mia selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data for Communication. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk mempresentasikan laporan akhir ini secara virtual. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Amalia Enanta Jriani selaku moderator pada presentasi kelompok kami. Nah, kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan akhir dengan judul Analisis Respon Netizen terhadap Aksi Demonstrasi Mahasiswa Universitas Indonesia di Bundaran HI melalui media sosial X menggunakan pendekatan Big Data Life Cycle. Nah, dalam presentasi kali ini kami akan membahas latar belakang penelitian, kemudian rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta apa saja tahapan awal dari Big Data Cycle, mulai dari business case evaluation, dan lain-lain. Dan kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana opini publik terbentuk di media sosial, serta bagaimana pendekatan Big Data dapat dimanfaatkan untuk menganalisis fenomena komunikasi di era digital saat ini. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai presentasi pada hari ini. Dan untuk yang pertama, kita akan membahas terkait bab 1, di mana ada pendahuluan berupa latar belakang masalah. Nah, di latar belakang masalah ini, seperti yang kita rasakan saat ini, bahwasannya teknologi informasi dan komunikasi tentu telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi. Nah, media sosial itu tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tapi juga bisa menjadi ruang publik digital di mana masyarakat bisa menyampaikan pendapat dan juga membentuk opini publik mereka. Nah, salah satu platform yang banyak sekali digunakan adalah media sosial X atau Twitter. Nah, platform ini memungkinkan pengguna untuk memberikan respons secara cepat terhadap berbagai peristiwa yang terjadi. Karena memang sifatnya real time, jadi media sosial X ini jadi sumber data yang sangat potensial untuk melihat persepsi masyarakat terhadap suatu isu. Salah satu peristiwa yang menarik perhatian publik adalah aksi demonstrasi mahasiswa UI di Bundaran HI pada bulan Juni 2026 ini. Nah, aksi ini memunculkan berbagai tanggapan dari banyak sekali masyarakat. Sebagai netizen, memberikan dukungan terhadap mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa. Sedangkan, adapun bagian lainnya pun memberikan kritik terkait tuntutan maupun dampak yang ditimbulkan oleh aksi tersebut. Banyak percakapan yang muncul di media sosial menghasilkan data dalam jumlah besar yang memiliki karakteristik big data seperti volume, velocity, variety, veracity, and value. Nah, oleh karena itu, hal ini diperlukan pendekatan yang mampu mengelola data tersebut secara sistematis. Salah satunya adalah melalui Big Data Life Cycle. Tentu melalui pendekatan ini bisa menganalisis respon netizen terhadap aksi demonstrasi mahasiswa UI di Bundaran HI ini berdasarkan percakapan yang berkembang di media sosial X. Sehingga kita dapat mengetahui sentimen masyarakat serta isu-isu yang paling banyak dibahas tuh apa. Kemudian adalah rumusan masalah. Apa sih rumusan masalah yang kita terapkan di laporan ini? Yang pertama adalah bagaimana respon netizen terhadap aksi demonstrasi mahasiswa UI di Bundaran HI berdasarkan percakapan di media sosial X. Yang kedua adalah bagaimana distribusi sentimen masyarakat, baik positif, negatif maupun netral, serta seperti apa sentimen masyarakat terhadap demonstrasi tersebut. Kemudian adalah topik atau isu apa yang paling dominan dibahas oleh netizen. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana penerapan tahapan Big Data Life Cycle dalam proses pengumpulan dan analisis data media sosial. Kemudian adalah tujuan penelitian, tentu untuk mengetahui respon masyarakat. Yang kedua, menganalisis distribusi sentimen, kemudian mengidentifikasi topik, dan mengimplementasikan konsep Big Data Life Cycle. Untuk manfaatnya sendiri, ada manfaat akademis, praktis, dan juga metodologis yang diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, kemudian memberikan gambaran terkait persepsi masyarakat terhadap aksi demonstrasi mahasiswa ini, dan juga menjadi contoh penerapan tahapan Big Data Life Cycle dalam penelitian berbasis media sosial. Kemudian kita melangkah ke bab 2 yang merupakan Big Data Life Cycle atau tahapan dari Big Data itu sendiri. Yang pertama adalah ada Business Case Evaluation. Nah, di tahap pertama Big Data Life Cycle ini, yaitu Business Case Evaluation, di mana dilakukan identifikasi terhadap permasalahan, tujuan, dan juga kebutuhan informasi yang ingin diperoleh dari proses analisis data. Kemudian, fokus utama yang kami kaji adalah
respon netizen terhadap aksi demonstrasi mahasiswa UI di Bundaran HI yang menjadi perhatian publik dan juga banyak sekali diperbincangkan di media sosial X. Nah, peristiwa tersebut menghasilkan volume percakapan yang sangat besar dan beragam, sehingga diperlukan pendekatan berbasis big data untuk mengelola data secara sistematis. Dengan big data life cycle ini, kita mengubah data dari media sosial menjadi informasi yang lebih bernilai, dengan tujuan utama untuk mengetahui seperti apa sih persepsi masyarakat terhadap aksi demonstrasi tersebut, baik dalam bentuk dukungan maupun kritik. Nah, selain itu, kami juga mengidentifikasi isu-isu yang paling banyak dibicarakan serta melihat kecenderungan sentimen yang muncul dalam percakapan netizen. Nah, hasil dari analisis tersebut mampu menjadi gambaran mengenai dinamika opini publik di ruang digital, serta menunjukkan peran media sosial dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa. Nah, dengan demikian, dari tahapan business case evaluation ini adalah dasar yang menentukan arah ruang lingkup serta tujuan penelitian sebelum memasuki tahapan selanjutnya. Selanjutnya di bagian ini ada data identification atau identifikasi data, yang dimana pada tahap ini kita menentukan sumber dan jenis yang digunakan dalam penelitian. Nah, data ini tuh berasal dari akun @jakarta yang membahas aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di Bundaran HI pada tanggal 12 sampai 14 Juni 2026. Nah, data yang digunakan berjumlah 106 data, terdiri dari nama pengguna, isi unggahan, tanggal, jumlah komentar, dan jumlah interaksi lainnya. Selanjutnya, bagian pengambilan dan penyaringan data, yang dimana di sini kita melakukan pengambilan data menggunakan alat bantu pengumpulan data media sosial. Dari proses tersebut diperoleh 160 data. Kemudian dilakukan penyaringan data dengan menghapus data ganda, data yang tidak sesuai topik, dan data yang tidak lengkap. Setelah proses penyaringan, diperoleh 100 data yang digunakan untuk analisis. Selanjutnya, data ini ditinjau kembali untuk memastikan pengelompokan sentimen sensitif, negatif, dan netral. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tahap data extraction, di mana kami melakukan pengambilan data percakapan publik di platform X yang berkaitan dengan isu demonstrasi mahasiswa Indonesia pada tanggal 12 Juni 2026. Yang mana untuk sumber datanya sendiri itu berasal dari kolom komentar atau reply pada unggahan akun Jakarta. Unggahan ini dipilih karena memiliki tingkat interaksi yang cukup tinggi sehingga memunculkan berbagai opini, tanggapan, dan juga respon dari masyarakat. Kemudian untuk proses ekstraksi data, kami menggunakan tools exportcomment.com yang digunakan untuk mengambil data komentar secara otomatis dan terstruktur dari platform X. Kemudian setelah proses ekstraksi selesai, data kemudian diekspor ke dalam format Microsoft Excel. Nah, dari proses ekstraksi tersebut diperoleh sebanyak 100 tweet atau replay dengan total 23 atribut data. Yang mana atribut yang diperoleh tidak hanya berisi komentar, tetapi juga metadata yang berkaitan dengan aktivitas pengguna, seperti waktu unggahan, jumlah likes, jumlah komentar, jumlah retweet, jumlah followers akun, lokasi pengguna, dan informasi profil akun. Namun, tidak seluruh atribut digunakan dalam penelitian ini karena kami hanya memilih beberapa variabel yang relevan dengan tujuan analisis, seperti yang ada pada tabel di atas ini. Yang mana itu merupakan variabel-variabel yang kami gunakan untuk membantu memahami opini publik, tingkat interaksi pengguna, serta karakteristik akun yang terlibat dalam diskusi mengenai demonstrasi mahasiswa ini. Kemudian untuk hasil dari tahap extraction ini adalah sebuah dataset terstruktur yang kemudian menjadi dasar untuk proses data validation dan cleansing sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Boleh di next. Kemudian selanjutnya yaitu tahap data validation dan cleansing. Pada tahap ini kami melakukan pemeriksaan kualitas data terhadap 100 tweet yang telah berhasil diekstrak dari platform X. Yang mana untuk tahap pertama yaitu adalah data validation, yaitu proses pengecekan untuk memastikan data yang diperoleh ini layak digunakan dalam analisis. Nah, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan data duplikat sehingga seluruh tweet dapat digunakan. Namun ditemukan beberapa nilai kosong pada kolom seperti retweet, komen,
komen, favorite, author location, dan author bio. Selain itu juga terdapat inkonsistensi format pada beberapa kolom seperti format waktu yang masih menggunakan zona UTC serta perbedaan penulisan huruf kapitalisasi pada kolom is retweet dan author verified. Kami juga menemukan beberapa kolom yang sepenuhnya kosong atau tidak memiliki nilai analisis untuk penelitian ini. Antara lain itu ada tweet source, image URL, dan view source. Kemudian setelah proses validasi, kami melakukan data cleansing atau pembersihan data, yang mana kolom yang tidak relevan sebelumnya itu dihapus agar dataset lebih efisien, dan juga nilai kosong pada kolom retweet, komen, dan favorite itu diisi dengan angka 0 karena secara konteks menunjukkan tidak adanya interaksi pada tweet tersebut. Sementara itu nilai kosong pada author location dan author bio itu diisi dengan label tidak tersedia karena informasi tersebut bersifat opsional bagi pengguna platform X. Kemudian juga kami mengonversi format waktu dari UTC ke WIB agar sesuai dengan konteks penelitian yang dilakukan di Indonesia. Selain itu, kami juga melakukan standarisasi format kapitalisasi konsisten, yaitu yes atau no pada beberapa kolom kategorikal agar lebih konsisten dan mudah dianalisis. Kami juga melakukan pembersihan teks dengan menghapus spasi yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir, sebagai langkah tambahan, kami juga membuat variabel baru bernama total engagement yang merupakan hasil penjumlahan dari jumlah retweet, komentar, dan juga likes, yang mana variabel ini digunakan untuk melihat tingkat interaksi suatu tweet secara lebih sederhana. Nah, melalui proses validasi dan pembersihan ini, dataset menjadi lebih bersih, konsisten, dan siap digunakan pada tahap analisis serta visualisasi data berikutnya. Oke, baik, selanjutnya ada data aggregation and representation. Tahapan ini dilakukan setelah keseluruhan data melewati proses data cleaning untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan relevansi data yang akan dianalisis. Pada tahap ini, seluruh data yang telah dibersihkan akan dikompilasi ke dalam bentuk yang lebih terstruktur agar memudahkan proses kategorisasi, interpretasi, dan analisis yang lebih lanjut. Berdasarkan hasil proses pembersihan data, diperoleh sebanyak 100 data tweet yang dinyatakan valid untuk dianalisis lebih lanjut. Data tersebut berasal dari media sosial Twitter atau X yang merupakan respon pengguna terhadap unggahan tweet dari akun Jakarta terkait aksi demonstrasi mahasiswa pada periode 12-14 Juni 2026. Seluruh tweet kemudian diklasifikasikan secara manual berdasarkan dua variabel utama, yaitu sentimen dan juga topik pembahasan. Kita masuk dulu ke distribusi sentimen, yang dimana klasifikasi sentimen ini dilakukan melalui proses interpretasi dengan bantuan tools dan juga AI, dengan mempertimbangkan aspek makna kalimat, kecenderungan posisi pengguna, bentuk dukungan atau penolakan, serta konteks diskusi yang berkembang pada tweet tersebut. Namun, tetap kami tinjau ulang secara manual untuk meminimalisir kesalahan klasifikasi yang sering ditemukan dalam analisis otomatis, khususnya terhadap komentar berbentuk sarkasme, sindiran, perdebatan, penggunaan emoji, maupun respon antar pengguna yang bersifat kontekstual. Nah, berdasarkan hasil klasifikasi, mayoritas tweet menunjukkan sentimen positif sebesar 80%, lalu sentimen netral sebanyak 11%, serta sentimen negatif sebanyak 9%. Nah, dominasi sentimen positif ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna sosial cenderung memberikan respon yang positif yang menunjukkan keberpihakan terhadap aksi demonstrasi mahasiswa, baik melalui dukungan moral, pembahasan substansi tuntutan, kritik terhadap kebijakan pemerintah, maupun partisipasi argumentatif yang berkembang dalam thread tersebut atau postingan tersebut. Lalu selanjutnya ada sentimen netral yang didominasi oleh komentar yang bersifat non-substansif seperti unggahan berupa link tanpa penjelasan, emoji tanpa konteks yang sesuai, percakapan yang tidak relevan dengan isu demonstrasi, maupun komentar yang tidak menunjukkan posisi pro atau kontra. Sentimen negatif juga mempresentasikan kelompok pengguna yang menunjukkan sikap kontra terhadap demonstrasi, baik melalui pembelaan terhadap pemerintah ataupun kritik terhadap aksi demonstrasi mahasiswa.
Selanjutnya ada data analisis. Berdasarkan hasil analisis terhadap keseluruhan data tweet, mayoritas respon pengguna media sosial menunjukkan sentimen positif sebesar 80%. Nah, tingginya sentimen positif ini menunjukkan bahwa publik secara aktif ikut memberi dukungan terhadap gerakan demonstrasi mahasiswa. Artinya, publik juga setuju dengan postingan yang diunggah oleh akun Jakarta ini. Dukungan tersebut diekspresikan dalam berbagai macam topik seperti pembahasan substansi tuntutan, kritik terhadap kebijakan publik, serta komentar partisipatif dan argumentatif. Untuk kelompok sentimen positif ini umumnya mengekspresikan dukungan dalam bentuk ungkapan seperti stay safe perjuangan, semoga tuntutan ini terus disuarakan sampai dipenuhi, serta sampai menang. Selain itu, terdapat pula bentuk dukungan yang bersifat lebih substantif seperti diskusi mengenai harga bahan pokok, kebijakan subsidi energi, pengesahan RUU perampasan aset, hingga kritik terhadap kelolaan pemerintah yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam demonstrasi. Untuk sentimen netral sebesar 11%, sebagian besar terdiri atas tweet yang tidak menunjukkan kecenderungan posisi tertentu terhadap isu demonstrasi. Kategori ini mencakup komentar berupa link yang tanpa penjelasan, emoji yang tanpa konteks, percakapan singkat yang tidak substantif, serta komentar yang tidak relevan dengan isu utama. Sedangkan untuk sentimen negatif sebesar 9% memperlihatkan adanya kelompok kontra terhadap narasi demonstrasi mahasiswa. Kelompok ini umumnya menunjukkan sikap pro terhadap pemerintah yang mempertanyakan urgensi dari demonstrasi atau menyudutkan peserta aksi melalui istilah-istilah yang delegimatif seperti mahasiswa bayaran dan provokator. Selain itu, sebagian komentar juga membela kebijakan pemerintah, khususnya terkait isu kenaikan harga BBM dan juga implementasi program makanan bergizi gratis atau MBG. Nah, setelah dilakukan data aggregation, ditemukan klasifikasi terhadap distribusi topik. Di antaranya yang pertama ada membahas substansi tuntutan atau demo sebanyak 31 tweet. Nah, kategori ini mendominasi keseluruhan data dan menunjukkan bahwa publik memiliki perhatian tinggi terhadap isu tuntutan demonstrasi mahasiswa. Pembahasan ini mencakup isu penurunan harga BBM, stabilitas harga sembako, pengesahan RUU perampasan aset, serta reformasi institusi kepolisian hingga evaluasi terhadap program MBG. Selanjutnya ada dukungan moral atau pro tuntutan sebanyak 25 tweet. Kategori ini menunjukkan bahwa adanya solidaritas sosial yang cukup kuat terhadap mahasiswa sebagai gerakan dari sosial ini. Dukungan ini diwujudkan melalui ajakan untuk tetap berhati-hati serta banyak kalimat positif lainnya seperti stay safe, panjang umur perjuangan, dan juga yang sudah saya mention sebelumnya tadi. Yang ketiga ada membahas substansi kritik atau empati sebanyak 14 tweet. Kategori ini mencakup percakapan yang lebih argumentatif dan empatik, khususnya terkait persoalan ekonomi nasional, dinamika harga minyak dunia, serta dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat. Sebagian pengguna terlibat dalam debat yang cukup dalam mengenai pengaruh konflik geopolitik terhadap harga BBM ini. Selanjutnya ada kritik terhadap pemerintah atau kebijakan sebanyak 10 tweet. Kategori ini menunjukkan bentuk ekspresi ketidakpuasan publik terhadap pemerintah yang lebih dalam lagi. Kritik ini diarahkan terhadap respon pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, kenaikan harga BBM, pengelolaan ekonomi, hingga respon pejabat terhadap isu kesejahteraan rakyat. Yang kelima ada pro pemerintah atau menyerang demonstrasi atau mahasiswa sebanyak 7 tweet dan membela kebijakan pemerintah sebanyak 2 tweet. Kedua kategori ini membentuk kelompok kontra terhadap demonstrasi mahasiswa. Komentar ini umumnya mempertanyakan motif demonstrasi, menyudutkan mahasiswa, atau memberikan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah. Dan selanjutnya ada komentar hanya berupa link yang tanpa konteks sebanyak 6 tweet dan juga komentar di luar konteks sebanyak 5 tweet. Kedua kategori ini sepenuhnya mempresentasikan tweet non-substantif yang tidak menunjukkan posisi argumentatif tertentu terhadap isu demonstrasi seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil visualisasi data dari penelitian yang telah dilakukan. Nah, visualisasi data ini bertujuan untuk mempermudah dalam melihat pola hasil analisis sehingga informasi yang diperoleh dapat dipahami dengan lebih jelas. Nah, dapat kita lihat ya, visualisasi yang pertama adalah diagram lingkaran
yang menampilkan distribusi sentimen dari 100 tweet yang telah dianalisis. Nah, dari diagram ini dapat dilihat bahwa sentimen positif mendominasi keseluruhan data. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna media sosial memberikan respon yang cenderung mendukung terhadap isu yang diangkat dalam demonstrasi mahasiswa. Sementara itu, sentimen netral dan negatifnya memiliki proporsi yang lebih kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi publik secara umum itu cenderung positif. Nah, visualisasi berikutnya adalah diagram batang ya, yang menunjukkan distribusi topik pembahasannya. Melalui grafik ini dapat kita ketahui bahwa topik yang paling banyak dibahas oleh pengguna media sosial adalah mengenai substansi tuntutan demonstrasi. Selain itu juga disusul oleh dukungan moral terhadap mahasiswa, pembahasan substansi isu dan kritik, serta kritik terhadap pemerintah. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada aksi demonstrasinya saja ya sebagai sebuah peristiwa gitu, tetapi juga lebih banyak membahas isu dan kebijakan yang menjadi latar belakang munculnya aksi tersebut. Baik, selain menggunakan diagram, penelitian ini juga menyajikan word cloud-nya ya untuk memperlihatkan kata-kata yang sering muncul selama proses analisis. Nah, pada word cloud ini, semakin besar ukuran suatu kata, maka semakin sering kata tersebut muncul di dalam data tweet. Nah, dapat kita lihat bahwa kata-kata seperti mahasiswa, pemerintah, demo, Indonesia, rakyat, kebijakan, tuntutan, aspirasi, dan ekonomi memiliki ukuran yang paling besar. Nah, temuan ini memperkuat hasil visualisasi sebelumnya ya, bahwa diskusi publik itu lebih banyak berfokus pada hubungan antara mahasiswa, pemerintah, serta berbagai isu kebijakan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan demikian, word cloud ini membantu memberikan gambaran secara cepat ya, mengenai fokus utama percakapan yang berkembang di media sosial. Baik, setelah melihat hasil visualnya, selanjutnya saya akan menjelaskan interpretasi dari hasil analisis tersebut. Jadi berdasarkan keseluruhan hasil analisis dapat diketahui ya bahwa mayoritas respon masyarakat menunjukkan kecenderungan positif. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak pengguna media sosial memberikan dukungan terhadap isu yang diperjuangkan oleh mahasiswa, baik melalui dukungan secara langsung maupun melalui pembahasan yang lebih argumentatif ya mengenai substansi tuntutan tersebut. Nah, selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa media sosial, khususnya platform X, telah menjadi ruang diskusi publik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan opini, kritik, maupun aspirasinya terhadap berbagai isu sosial dan politik. Nah, hasil penelitian ini juga memperlihatkan ya bahwa mahasiswa itu masih dipandang sebagai kelompok yang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Hal tersebut terlihat dari dominannya sentimen positif serta banyaknya pembahasan mengenai substansi tuntutan dibandingkan perdebatan mengenai aksi demonstrasi tersebut. Nah, jadi oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memahami isu yang menjadi perhatian masyarakat. Sekaligus juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi organisasi mahasiswa dalam menyusun strategi komunikasi publik yang lebih efektif. Nah, dari sisi akademisnya, penelitian ini juga membuktikan ya bahwa pendekatan Big Data Life Cycle itu mampu digunakan untuk mengolah data media sosial menjadi informasi yang bermanfaat dalam memahami opini publik. Baik, untuk kesimpulan saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai analisis respon netizen terhadap aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di Bundaran HI melalui pendekatan Big Data Life Cycle. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan mengenai pemanfaatan media sosial sebagai sumber data dalam memahami opini publik serta penerapan Big Data Life Cycle dalam bidang komunikasi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.